Iya. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Halo. Halo semuanya. Shalom. Nah, teman-teman, Koko boleh minta semuanya yang ada di Zoom buka kamera, yuk. Coba. Nah, halo semuanya. Nah, selamat datang di Festival Doa. Hore! Siapa yang udah siap hari ini? Coba Koko mau minta reaction hatinya. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Jadi Koko mau undang Cilena untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, ayo teman-teman dan adik-adik sekalian, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih buat siang sore hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kami boleh bisa bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan, supaya ibadah ini boleh memberikan kekuatan, sukacita, dan berkat bagi setiap kami yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum ikut join, biarlah mereka juga digerakkan hatinya untuk segera ikut join bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin. Nah, teman-teman. Nah, Koko sebelumnya mau ngasih tahu kita hari ini juga bukan cuman ada di Zoom, ada juga teman-teman kita yang dari YouTube, walaupun mungkin nggak banyak-banyak banget, tapi Koko mau bilang halo kalau misalnya ada yang udah join dari YouTube. Dan teman-teman, Koko saranin teman-teman yang udah ada di sini tetap di sini aja, karena kita punya banyak aktivitas-aktivitas seru nih teman-teman ya. Teman-teman, kalau biasanya kita di Sabtu Cerita kan kita ada permainan di akhir ini ya, di akhir apa namanya? Di akhir sesi. Nah, kalau kali ini kita berbeda, kita mau mainnya sekarang, teman-teman. Siapa yang mau main? Ayo. Ya, yuk teman-teman, yuk kita mau main dulu. Jadi untuk sekarang, Koko mau undang Ciklara. Ciklara. Cik. Iya, halo semuanya. Thank you Ko Jojo. Iya, jadi teman-teman semua, halo Shalom. Udah lama banget Cici nggak ikut Sabtu Cerita juga ya, kayaknya. Kayaknya minggu lalu ikut gak ya, aku lupa. Udah lama juga nggak ketemu banyak teman-teman semua yang datang di sini. Dan sekarang kita mau main games dulu. Jadi gamesnya gampang banget. Yang pertama adalah kalian semua nanti akan Cici mute, tapi akan ada satu orang yang akan sorry, semuanya nanti bisa punya akses untuk di unmute, tapi ada satu orang yang Cici unmute. Kenapa? Karena satu orang ini akan Cici kasih judul lagu, di mana judul lagu ini harus kalian gerakin. Udah kalian gerakin, yang lain harus mencoba untuk menebak. Ngerti nggak? Kita coba dulu ya, satu ya. Misalnya aku kasih ke Ko Jojo dulu. Nah, Ko Jojo udah ada satu judul lagu yang Cici udah boleh Ko Jojo langsung Ko Jojo unmute, Ko Jojo mute. Tapi Ko Jojo harus gerakin dan harus ada salah satu dari teman-teman semua yang di sini menebak judul lagu apa sih yang aku udah kasih ke Ko Jojo. Oke, boleh Ko Jojo siap 1, 2, 3. Oke.
Iya. Agak nggak muat ya Ko Jojo ya. Ada yang bisa tebak? Aku, Marvel. Iya, apa Marvel? Iya gitu. Jalan serta Yesus tuh bukan? Betul sekali. 100. Oh, oke, ngerti. Udah tahu ya semua, udah ngerti ya caranya ya. Oke, kita mulai aja Ko Jojo. Jadi nanti mohon dibantu ya untuk pinnya, soalnya aku agak nggak tahu pinnya. Oke, kita mulai ya. Siap-siap dari teman-teman semua. Siapa yang mendapat chat dari Cici, langsung berdiri, buka kamera, dan gerakin gerakannya. Dan gerakin judul lagu yang Cici kasih. Oke, Cici udah kirim ke orangnya. Boleh untuk... Oke, siap? Cici akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, boleh. Silakan. Yang udah dicipin? Loh. Oke, yang terpilih adalah Marshall. Marshall udah dapet chat Cici? Sebentar. Oke, boleh. Siap-siap ya teman-teman semua yang lain ya. Marshall akan gerakin gerakan dari judul yang Cici kasih. Aku mau lihat, Mah. Mau lihat apa? Itunya. Kan tadi Bisa, Marshall? Itu. Oke, gimana? Ulang. 3, 2, 1. Oke, udah ada yang bisa tebak? Cici, jangan ya. Ulang lagi. Ada yang Aku, bisa? Oh, itu siapa? Gilbert. Oke, Gilbert. Boleh. Apa? Apa sih nama judul lagunya ya? Yang roti-roti itu? Nggak boleh. Harus lengkap. Harus lengkap. 3, 2, Adalah nggak tahu. 1. Oke, boleh yang lain. Silakan. Marshall boleh gerakin lagi. Tadi udah dikasih itunya loh. Gampang banget, teman-teman. Ada yang bisa? Cik Clara, aku seperti mentega dengan roti. Oke, boleh. Oke, thank you. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Siap-siap dari teman-teman semua. Cici akan kirimin ke orangnya. Oh iya, jadi L, kita lagi main games yang tadi baru datang. Jadi gamesnya adalah menebak judul lagu melalui gerakan. Jadi nanti aku akan kirimin judul lagunya ke orang yang terpilih. Terus habis itu kalian harus menebak judul lagunya melalui gerakan yang mereka kasih. Oke, Cici udah kirim ke orangnya. Siap. Yang terpilih adalah Steven. Hey. Oke, siap ya teman-teman. Yang bisa langsung bilang Cici kayak tadi. 3, 2, 1. Wah, totalitas banget nih. Oke. Gimana teman? Cik Clara, kayaknya aku lagi deh. Aku Marvel lagi deh kayaknya.
Oke, nggak bisa, nggak boleh. Marvel nggak boleh. Yang lain. Oke, boleh ulang lagi, Stephen. Jangan di chat. Saya Ci. Siapa itu? Martial. Martial. Kau Oke. kuku teman, Ci. Apa? Kau kuku teman. Kurang tepat. Oke, boleh yang lain. Yang lain. Tadi ada yang bocorin, tapi oke. Saya Ci. Iya, boleh. Siapa itu? Itu siapa tadi? Iya. Betul. Oke. Terima kasih Stephen, terima kasih Keisha. Ko Jojo kira-kira masih ada waktu? Halo. Masih ada waktu kah? Masih, Ci. Masih, oke. Aku akan kirimin satu lagi ke orangnya. Oke, aku udah kirim. Ini orangnya udah senyum-senyum. Siap, yang terpilih adalah Karen. Karen bisa? Cici udah kirimin. Bisa? Halo. Oke, boleh gerakin ya. 3, 2, 1. Gerakannya bagaimana? Gerakannya gimana? Kalau gitu, Cici kasih terserah kayak gimana. Tadi Cici kasihnya, oke, Cici ganti kalau gitu. Bisa? 3, 2, 1. Oke, ada yang bisa tebak? Tadi udah dikasih Aku. gambar. Itu siapa? Gibet. Gilbert curang itu. Dia di sebelahnya, jangan-jangan. Aku di luar, Ci. Dia di kamar. Oke, baik. Apa Gilbert? I love you Jesus, bener gak? Betul. Oke, terima kasih Karen, terima kasih Gilbert. Emang kompak ya kalian ya. Ada waktu lagi? Sepertinya sudah. Oke, baik. Apa? Masih ada? Oke, sudah tidak ada. Terima kasih teman-teman semua yang mau yang sudah join. Agak kaku ya. Udah lama nggak games nih teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke, thank you Ci Clara. Gimana teman-teman? Seru? Oke, ntar ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya suruh Koko boleh minta coba semuanya kasih reaksi hati atau enggak jempol. Coba, boleh? Oke, thank you teman-teman. Oke, yuk teman-teman, siapa yang udah siap untuk ketemu sama Tuhan? Siapa yang udah siap coba bilang saya, angkat tangan. Oke, ya teman-teman, kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Yuk kita siapin hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidup. Lebih dari siapapun,
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku mau setia, angkat suaramu, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, kami memujimu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, ku bersetia. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa pada kami Tuhan. Engkau yang selalu melihat kami, Engkau yang selalu tahu apa yang kami alami, semua Tuhan tahu. Tuhan adalah Tuhan yang paling layak untuk kami sandarkan kepercayaan kami. Kita Tuhan, anak-anak Tuhan, mau untuk terus bersandar kepada Tuhan. Jadi Tuhan, hari ini pakai hati kami, agar kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan, pakai mulut kami Tuhan, pakai seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah berbicara, dan kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk waktu sisanya Koko mau serahkan kepada Bu Deti. Halo, Tante Deti. Halo. Halo. Hai. Anak sekolah minggu GSD Elroy, apa kabar? Coba kasih komen. Ayo, apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, luar biasa Kak Jo bilang ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau berdoa bersama-sama ya. Banyak pokok doa yang kita mau doakan dan saya suka karena anak-anak di GSD Elroy adalah anak-anak yang suka berdoa. Ya, sering ikut doa enggak? Suka berdoa enggak? Ayo anak-anak, siapa yang suka berdoa? Angkat tangannya. Wah, mantap. Saya lihat Marcel ngangkat 2 jari gitu ya, anak hebat ya, banyak yang angkat tangan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Lean on Jesus, ya, bersandar kepada Yesus, ya, bersandar kepada Yesus. Saya mau share screen dulu ya, supaya adik-adik bisa lihat. Oke, nah, oke,
Silakan kita baca bersama-sama. Lean on Jesus. Bersandar kepada Yesus. Kemudian kita akan baca. Kelihatan enggak? Kak Jo, kelihatan enggak ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. Kita baca, walaupun adik-adik nggak buka mic-nya, tetapi kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 14 ayat 11, 1, 2, 3. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan, Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sore ini kita belajar dari seorang raja yang luar biasa namanya Raja Asa. Tetapi perlu adik-adik tahu bahwa waktu itu raja pertama yang memerintah di kerajaan Yehuda itu adalah Raja Rehabeam. Ya. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan oleh raja pertama ini? Dikatakan bahwa Raja Rehabeam pada waktu dia memerintah di Yehuda, dia itu mendirikan tempat-tempat pengorbanan, tugu-tugu berhala di setiap bukit dan di bawah setiap pohon yang rindang. Kemudian dia juga membangun tempat pelacuran bakti di negeri itu. Kemudian kita lihat, nah ini yang dilakukan oleh raja pertama di Yehuda, yaitu Raja Rehabeam. Kemudian raja kedua sebelum Asa itu adalah anaknya Rehabeam. Namanya kira-kira siapa? Sudah pernah diceritain nggak? Namanya adalah Abia atau Abiam. Nah, nanti adik-adik kalau mau baca ceritanya itu lihat ya, yang saya share ini ayat firman Tuhannya di 1 Raja-Raja. Nah, dikatakan bahwa Raja Abiam waktu dia memerintah, apa yang terjadi adik-adik? Dikatakan dia itu tidak jauh beda dengan ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya itu juga yang dilakukannya di kerajaan Yehuda. Nah, coba lihat ya, dikatakan ia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya. Ayahnya tadi siapa adik-adik? Rehabeam. Kemudian dia juga dikatakan tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan. Dan Abiam juga pada waktu memerintah di kerajaan Yehuda, dikatakan dia juga menyembah berhala seperti bapaknya Rehabeam. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa raja ketiga di Yehuda adalah Raja Asa. Nah, kalau Abia tadi itu persis sama pemerintahan bapaknya Rehabeam. Sama, pokoknya apa yang dilakukan Raja Rehabeam itu juga yang dilakukan oleh Abiam. Nah, tapi waktu Abiam selesai dalam masa pemerintahannya, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Asa. Kita lihat, ayo adik-adik, apa yang terjadi? Apakah dia seperti Abiam yang ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Tetapi dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Asa itu berani tampil beda dalam masa pemerintahannya. Dia tidak mau kompromi, dia tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya atau kakeknya. Ya. Asa itu memulai pemerintahannya dengan cara mengadakan pembaharuan. Ya, dia mulai menggusur ya. Kalau adik-adik lihat apa yang dilakukan. Kok tidak mau ya? Kenapa kok tidak mau, Jo? Oke, sorry. Oke, tadi
kita lihat apa yang dilakukan oleh Asa, dikatakan bahwa waktu dia gantikan ayahnya, dia mengadakan pembaharuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Asa. Semua patung-patung yang didirikan oleh kakeknya dan juga ayahnya itu dirobohkan semua, dihancurkan. Karena Asa tidak suka menyembah kepada berhala, ya. Kemudian juga bisa dilihat nih bagaimana dia menyuruh orang-orang Yehuda untuk merobohkan atau menghancurkan apa yang sudah dibangun, patung-patung yang didirikan, tempat-tempat penyembahan berhala yang didirikan oleh kakeknya dan juga ayahnya, itu disuruh Asa, bongkar, 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 gitu ya, hancurkan, hancurkan, gitu. Jadi semua bentuk penyembahan berhala waktu itu dihancurkan oleh Asa. Nah, sore hari ini kita mau lihat dari kehidupan Asa, ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Asa itu tampil beda. Asa itu tidak kompromi dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh kakeknya atau neneknya. Nah, dan ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Asa itu bersandar dan berlindung sepenuhnya kepada Yesus. Nah, saya mau berbagi kepada adik-adik sekolah minggu di sini bahwa ciri-ciri orang yang bersandar kepada Yesus itu gimana sih? Nah, dalam pembacaan kita bisa lihat bahwa ciri-ciri seseorang yang bersandar kepada Yesus adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan Asa, apa yang baik sih, apa yang benar sih yang dilakukan oleh Raja Asa. Adik-adik tadi sudah dengar bahwa Asa itu tidak betah melihat orang-orang Yehuda melakukan kejahatan. Orang-orang Yehuda pada waktu itu membangun tempat-tempat berhala, ya, bikin patung untuk mereka sembah, dan itu tidak disukai oleh Asa karena Asa ini adalah orang yang takut Tuhan. Asa ini adalah orang yang mencintai Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh kakek dan ayahnya itu merupakan kejahatan bagi Asa. Dan Asa tidak mau ikut-ikutan, Asa tidak mau kompromi, meskipun yang lakukan itu adalah ayahnya, meskipun yang lakukan itu adalah kakeknya. Tetapi Asa mungkin berkata, GP, emang gua pikirin itu kakek saya atau ayah saya. Kita hormat kepada orang tua, kita harus menghormati mama, papa, atau kakek nenek kita. Tetapi pada waktu mereka berbuat dosa, kita nggak boleh ikut-ikutan berbuat dosa. Kita harus menjauhi kejahatan. Karena ciri-ciri orang yang bersandar kepada Yesus, bersandar kepada Tuhan, itu adalah melakukan yang benar dan menjauhi kejahatan. Ya, katakan Asa melihat perlakuan orang-orang Yehuda sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Pasti aja apa yang dilakukan orang Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan itu seperti patung emas. Kemudian mereka menggantikan Tuhan itu dengan datang menyembah di bawah pohon-pohon yang rimbun, gitu ya. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan, sehingga Asa menjauhi hal itu. Asa mencoba menjauhkan penyembahan berhala dari orang-orang Yehuda. Dan seruan untuk menjauhkan orang Yehuda dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan itu sangat menolong kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda diberkati. Karena apa? Mereka semua taat kepada Asa, mereka juga ikut melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, itu ciri yang pertama, ya. Mereka. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bersandar kepada Yesus itu dikatakan menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Ayat yang ketiga di dalam 1 Raja-Raja tadi, ya. 2 Raja-Raja pasal 14. Ya, kita lihat. Sekali lagi kita kembali pada waktu masa pemerintahan kakeknya Asa, yaitu Rehabeam, dan ayahnya Asa, yaitu Abia. Wah, itu penyembahan berhala merajalela di mana-mana. Ya, ada patung yang dibuat, ada pohon yang rindang, kemudian orang pada berkerumun di situ dan menyembah patung. Ya,
Dan pada waktu pemerintahan Asa dikatakan Asa memperbaiki situasi kerohanian tersebut. Sekali lagi dia membersihkan, ya, membersihkan kerajaan Yehuda dari berhala-berhala. Nah, pada waktu itu mungkin berhala bagi kerajaan Yehuda adalah patung. Pada waktu itu berhala bagi mereka mungkin adalah di bawah-bawah pohon yang rimbun. Apa yang menjadi penyembahan berhala untuk mungkin di kalangan adik-adik? Kira-kira apa yang menjadi penyembahan berhala untuk sekarang ini? Penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang kita tempatkan lebih besar daripada Tuhan. Ya, penyembahan berhala itu sesuatu yang kita tempatkan lebih besar daripada Tuhan. Nah, apa kira-kira yang adik-adik tempatkan di dalam kehidupan adik-adik lebih besar daripada Tuhan? Mungkin itu gadget. Ya, contohnya, kalau kalian sekolah minggu berapa lama sih? Kak Jo, berapa lama kalau sekolah minggu di Zoom? 1 jam? Berapa Bu Lena? Berapa? Setengah jam? 30 menit juga kadang kurang. Oh, ya cuma 30 menit. Tapi coba kita mau jujur. Siapa yang pegang HP dalam 1 hari cuma 30 menit? Total. Ayo, gadgetnya dipegang berapa lama dalam sehari? Pasti berjam-jam, ya kan? Terus game-nya dimainkan berapa lama dalam 1 hari? Setengah jam? Nggak mungkin kali ya. Pasti berjam-jam. Terus kalau begitu disuruh ibadah, kadang-kadang nggak mood, bete gitu, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi coba kalau disuruh main game, disuruh pegang gadget, wah matanya melek terus, ya. Dan kalian perlu sadari bahwa kadang-kadang yang menjadi berhala sekarang ini adalah gadget kita, atau game kita, atau hobi kita. Kalau udah melakukan hobi ya nggak apa-apa, tapi kan kita harus tahu juga batasnya gitu ya. Jadi adik-adik, kalau orang dulu kelihatan dia nyembah patung, kelihatan nongkrong kalau kayak di Gunung Kawi gitu ya, duduk tunggu daun turun jatuh. Nah itu kegiatan-kegiatan yang kita bisa langsung melihat. Tetapi sekarang mungkin adik-adik diam di kamar, dipikir belajar, ternyata main gadget mulu gitu ya. Jadi sekarang mungkin tidak seperti patung yang langsung kelihatan, tetapi apapun yang adik-adik lakukan atau tempatkan melebihi Tuhan, itu berarti sedang menyembah berhala. Oleh sebab itu tempatkan Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Ya, memberikan waktu atau tempat yang tepat kepada Tuhan Yesus. Lanjut ya. Oke, ciri yang ketiga dari orang yang bersandar kepada Yesus adalah serius mencari Tuhan, ya, supaya ada pemulihan terjadi dalam hidupnya. Kita tahu ya, kalau Raja Asa waktu memerintah di kerajaan Yehuda, dia serukan kepada seluruh kerajaan Yehuda, hai orang Yehuda, kalian dulu udah salah, kalian dulu udah menyembah berhala. Sekarang kalian harus betul-betul mencari Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Patung tidak mampu menolong kita, patung tidak bisa memberi jalan keluar kepada kita. Tetapi kalau kita mau menang di dalam setiap peperangan yang kita hadapi, hai orang-orang Yehuda, mari cari Tuhan. Mari bersandar kepada Tuhan. Mari berlindung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Mungkin adik-adik berpikir bagaimana cara mencari Tuhan. Cari Tuhan pada waktu kita beribadah bersama-sama. Mencari Tuhan waktu adik-adik mungkin di rumah baca Alkitab. Ada mesbah keluarga, disuruh mama papanya, ayo buka Alkitab. Gitu ya. Boleh serius. Nah, harus serius untuk ikut di dalam mesbah keluarga. Kemudian juga rajin untuk berdoa. Ya.
Caranya mencari Tuhan itu juga mengasihi sesama. Itu juga ya, dikatakan bahwa kita serius mencari Tuhan. Ya, karena orang yang mencari Tuhan akan senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus akan senantiasa suka merenungkan firman Tuhan, suka memuji Tuhan dengan puji-pujian rohani, suka untuk berdoa, suka untuk menolong mama papa, suka untuk dengar-dengaran, apapun yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, itu ciri-cirinya orang yang bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kalian bilang, saya orang Kristen, saya udah cari Tuhan sungguh-sungguh, buktinya mana dulu gitu ya. Jadi inilah ciri-ciri yang saya sampaikan, orang yang bersandar kepada Yesus dikatakan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, kemudian menjauhkan diri dari penyembahan berhala, kemudian serius mencari Tuhan. Kira-kira ada yang susah nggak kalian lakukan? Ayo boleh. Satu yang boleh buka, boleh unmute kemudian ngomong. Susah nggak firman ini dilakukan? Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau kita mau serius, kita katakan Tuhan, walaupun saya masih kecil, saya masih remaja, saya masih tunas remaja, mungkin itu terlalu susah buat saya lakukan. Tetapi ingat, Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang mau. Orang-orang yang mau, ya. Orang yang mau, adik-adik yang mau pasti akan ditolong. Jadi datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mencoba untuk melakukan apa yang baik dan benar. Tuhan, lihat hatiku, kalau masih ada berhala-berhala, kalau aku menempatkan sesuatu yang mungkin melebihi daripada Tuhan, ampuni saya. Dan Tuhan ajar saya untuk selalu rajin atau serius untuk mencari Tuhan. Janji Tuhan kepada orang yang mencari Dia dikatakan, Tuhan pasti akan menemui dia. Dan kita lihat kisah hidupnya Asa di dalam kepemimpinan Asa, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia semasa pemerintahannya selalu menang. Apapun yang dilakukan oleh Asa itu dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang baik dan benar, dia menjauhkan diri dari penyembahan berhala, dan dia serius mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore ini akan menolong kita semua untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami agar firman ini tertanam dalam hati kami. Hamba berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir, kakak-kakak kami, guru sekolah minggu yang juga sudah hadir. Kiranya ini memotivasi kami, mendorong kami, agar kami juga menjadi orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Oke, thank you Bu Deti. Semuanya yuk kita sama-sama bilang yuk, thank you Bu Deti. Coba kasih emoticon ini apa? Reaksi jempol semuanya. Oke, cakep. Nah, thank you Bu Deti. Thank you. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai ke waktu di mana kita akan sama-sama mendoakan untuk banyak hal. Teman-teman, sebelumnya Koko mau coba tanya. Kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya, teman-teman boleh unmute ya. Teman-teman ada yang masih ingat doa 5 jari? Ayo. 5 jari. Ada yang masih ingat? Enggak? Oke ya, Koko coba bantu ingetin ya. Oke, Cik Lara mau ingetin tuh, ayo sebentar nih, Cik Lara, coba. ayo coba Ci jawab, Ci. Keluarga. Keluarga. Bangsa dan negara. Bangsa dan negara, terus. Gereja, oke. Jiwa yang terhilang. Oke. Terus baru pribadi ya. Oke, pribadi. Iya. Ya, benar. Yang paling kecil di sini. Iya, diri sendiri. Oke, thank you, Ci. Oke. Nah,
Oke, teman-teman. Jadi benar seperti katanya Ciklara, nanti kita akan mendoakan 5 ini dan nanti akan dibantu oleh guru-guru dan juga nanti ada Pak Gembala, Pak Gani. Nah, kalian kita nanti juga mau sama-sama didoakan untuk doa pencurahan Roh Kudus. Teman-teman, kalau teman-teman ingat juga, minggu lalu itu barusan habis Pentakosta, teman-teman. Jadi kita nanti juga sama-sama mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dan kita sekarang udah mau mulai untuk doa kita. Jadi pertama, kita mau sama-sama doakan untuk keluarga. Koko mau undang lagi Ciklara untuk berdoa untuk keluarga. Ya, mari adik-adik semua, teman-teman semua, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita mau benar-benar satukan hati untuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan keluarga yang terbaik buat kami, Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah salah, Tuhan, untuk lahir di keluarga siapa, di mana, dan kami percaya Engkau malah justru sudah tahu kami terlebih dahulu sebelum kami lahir, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saja yang memilih, Tuhan, di mana kami akan dibesarkan dan bagaimana kami dibesarkan, dan kami percaya kalau Engkau terus melindungi dan juga menyertai kami ya Bapa. Tuhan, ikut campur tangan untuk keluarga, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang berkati keluarganya, Tuhan berkati papa, mama, wali, atau oma, opa, dan semua yang merawat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang berkati, karena kami percaya mereka adalah wali kami Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan mereka Tuhan sebagai orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami Tuhan, biarlah kami bisa taat dan patuh kepada mama papa, orang tua, wali, dan juga orang-orang yang merawat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, berikutnya kita langsung aja ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kami, anak-anakmu sekalian berkumpul dalam situasi doa. Syafaat kami sore ini, Tuhan, kami memohon untuk bangsa negara kami, di mana kami tinggal, kami masih boleh diberikan kebebasan untuk beribadah, walaupun dalam situasi pandemi. Bapak, kami berdoa untuk Bapak-Bapak pemerintahan kami, istimewa pimpinan tertinggi bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, Pak Maruf, Tuhan tolong Bapak-Bapak yang duduk dalam pemerintahan, Bapak Menteri Tuhan, dalam kabinet Tuhan, aparatur negara yang ada, Tuhan, yang bekerja sama, Tuhan, buat Bapak Presiden kami, diberikan kesehatan, hikmat akal budi, dan takut akan Engkau teristimewa Tuhan. Tidak perkara mustahil, dia juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dalam mengatur Tuhan, tiap-tiap program acara negara kami, Tuhan, seluruh bangsa kami dengan rakyat yang banyak ini, Tuhan, boleh bersatu dan takut Padamu saja Tuhan Yesus. Tolong Tuhan dalam hari sehari Tuhan, teristimewa Tuhan, dalam mereka membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan Tuhan, untuk semua diikuti bangsa kami, rakyat kami tercinta, bersama Tuhan teristimewa dalam menjaga Tuhan kesehatan kami masing-masing dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, terutama kami anak-anak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, izin mungkin yang telah dibuka untuk kami boleh bersekolah tatap muka Tuhan secara onsite, Tuhan tolong Tuhan persiapannya, Kau campur tangan senantiasa, Kau berikan senantiasa kesehatan Tuhan buat mereka yang ambil bagian, yang memutuskan untuk bangsa kami, karena kami tahu firman-Mu berkata bahwa bangsa kami di dalam kendali-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar kami rajin senantiasa berdoa bagi bangsa kami, bagi perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong Tuhan, buat bapak-bapak, buat siapapun rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah kemiskinan, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong nantiasa Tuhan mencukupi damai sejahtera bagi semuanya Tuhan. Istimewa mereka boleh mengenal-Mu Bapa. Kami menyerahkan selanjutnya Tuhan, kesibukan-kesibukan yang Bapak-Bapak kami lakukan dalam pemerintahan yang kami cintai ini Indonesia Tuhan,
penyertaan-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun, dijauhkan daripada segala penyelewengan yang tidak baik. Kami anak-anak-Mu berdoa dan memohon bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kasih. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini kami bersepakat Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Terima kasih buat GSJ Elroy Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau terus memakai gereja kami GSJ Elroy Tuhan. Walaupun saat ini kami masih beribadah online, baik ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu, tapi Roh Kudus Engkau tolong kami semua supaya dari rumah kami masing-masing kami tetap memuji Engkau, kami tetap belajar mendengarkan firman-Mu, kami tetap mau cinta Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini, tapi kami mau semakin cinta Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan, berkati gembala sidang kami, Pak Gani, beserta dengan keluarganya. Kami berdoa kesehatan, perlindungan, urapan yang daripada Tuhan buat Bapak Gembala kami dengan seisi keluarganya. Kami berdoa memberkati juga semua pemimpin-pemimpin gereja, majelis-majelis, ketua komisi Tuhan, begitu pula khususnya buat Cice Tuhan, selaku ketua komisi sekolah minggu. Kami berdoa biarlah urapan, hikmat, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan atas mereka, sehingga semua pemimpin di gereja kami boleh bersehati memajukan pekerjaan Tuhan di GSJ Elroy Tuhan. Bahkan kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di GSJ Elroy Tuhan, mulai dari orang tua Tuhan sampai kepada kami anak-anak sekolah minggu maupun yang di dalam kandungan. Kami berdoa biarlah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati semua yang kami perlukan, Tuhan cukupi, Tuhan menjagai kami dengan kesehatan yang daripada Tuhan. GSJ Elroy dengan tutupan bungkusan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya lewat GSJ Elroy nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati gereja kami dan seluruh program-program gereja kami, khususnya Departemen Sekolah Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk berdoa Bapa bagi jiwa-jiwa terhilang Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus di saat pandemi ini Tuhan, di mana ibadah di gereja-gereja belum dibuka Tuhan, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja, kuasa-Mu tiada batas Tuhan di dalam ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tetap anak-anak boleh mendengar melalui YouTube, melalui ibadah-ibadah Zoom Tuhan, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memelihara setiap anak-anak sekolah minggu Elroy Tuhan, berada di dalam kemurahan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami Tuhan, untuk mereka selalu menjadi anak-anak yang setia, dekat kepadamu Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan terlebih mereka boleh menjadi teladan bagi keluarga mereka, mungkin teman-teman mereka, saudara-saudara, dan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi saksi Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau menjangkau setiap anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tiada batas Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak boleh mengenal Kristus. Mereka boleh menjadi anak-anak yang diselamatkan. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapa
Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada, agar boleh setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa yang luar biasa, seperti yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa di surga, kami berdoa sekarang untuk anak-anak. Kami berdoa Tuhan, walaupun mereka masih kecil, kami berdoa supaya ada rasa haus dan lapar akan Engkau. Sehingga mereka senantiasa boleh belajar untuk menikmati, mengalami Engkau semenjak mereka masih muda. Tuhan, bangkitkan generasi-generasi penerus anak-anak ini Tuhan. Dan biarlah mulai dari semenjak kecil mereka belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk mengutamakan Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan semenjak masih kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa agar mereka juga boleh mengalami baptisan, boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus, bahkan di usia mereka yang masih muda Tuhan. Tuhan urapi mereka, bangkitkan generasi-generasi yang luar biasa Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa pada hari-hari terakhir Roh-Mu akan tercurah bahkan di dalam diri anak-anak. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa sekali lagi supaya ada pencurahan Roh Kudus, supaya ada baptisan Roh Kudus, supaya ada kepenuhan Roh Kudus di antara anak-anak kami yang ada di GSJL Roy. Sekali lagi berkati anak-anak kami, berkati seluruh guru sekolah minggu yang membimbing mereka. Demi nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Teman-teman, kita sama-sama berdoa untuk Tuhan mengajari. Gimana rasanya teman-teman semuanya? Yang merasa senang, semuanya coba kasih reaksi hati. Nah, ya teman-teman, acara kita udah selesai dan pokoknya mau bilang terima kasih banyak teman-teman karena teman-teman semua udah ikut, teman-teman semua udah semuanya semangat untuk mendoakan, dan teman-teman pokoknya mau bilang sedikit tentang doa. Teman-teman jangan ingat, jangan cuman doa kita berhenti di sini. Kita terus doain yang 5 jari tadi di setiap doa kita ya teman-teman, karena teman-teman keluarga kita terus butuh doa, negara kita terus butuh doa, gereja kita terus butuh doa, teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus juga butuh doa, dan yang udah pasti teman-teman, diri kita sendiri juga butuh doa teman-teman. Ketika teman-teman berdoa, ajak Tuhan ngobrol, ajak Tuhan, berbicaralah sama Tuhan, oke? Ngomong apapun yang teman-teman mau, apa yang teman-teman perlu katakan ya. Jadi teman-teman, sekali lagi aku mau bilang terima kasih karena udah gabung. Sebelum kita berpisah, kita mau doa untuk tutup acara kita hari ini. Koko Koko aja yang berdoa ya. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Oke, ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan terus menjadi Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang baik. Tuhan sudah memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan pakai terus kami Tuhan agar kami bisa menjadi berkat kemanapun kami pergi Tuhan. Dan Tuhan, untuk sisanya saya mau serahkan untuk ke Pak Gani untuk doa berkat. Anak-anak yang terkasih, ya, sebelum kita berpisah satu sama lain, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Semua yang percaya berkata, amin.